Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti azab Allah sangat berat.
Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duriban alaihimuz zillatu ainama sukipu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kadang-kadang Tuhan tuh marah melihat tingkah laku manusia ini, Pak. Ya. Kadang-kadang Tuhan tuh ingin menumpahkan azab di dunia ini. Tapi karena masih ada manusia yang hubungannya kepada Allah baik, masih ada manusia yang hubungannya kepada sesama manusia baik, Allah tidak jadi marah. Ya. Nah, artinya apa ayat ini mengajarkan? Pertama, kalau orang yang hanya beribadah kepada Allah baik, sholatnya jalan, puasanya jalan, zakat jalan, ibadah umroh 4-5 kali ke Mekah, hajinya pun dilakukan, tapi tidak peduli dengan saudaranya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Atau ada orang yang silaturahminya baik, silaturahimnya pun baik. Ibarat kita galak bermasyarakat, galak berkeluarga, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Sholat tidak pernah, zakat jauh, infak jauh, berpuasa tambah jauh, boro-boro nak umroh haji, juga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Orang yang baik di hadapan Allah itu hubungan kepada Allah semakin banyak dia lakukan beribadah. Hubungan kepada sesama manusia dijaga. Itu yang penting. Percuma kalau galak sembahyang bertangga dan dak. Percuma kita 4-5 kali umroh dan haji tetapi dengan saudara sekandung, dengan saudara sesama yang berada di tetangga kanan kiri tidak baik hubungan, tidak ada nilainya, Pak. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan kepada kita umat Islam. Malam ini aku bernasihat baiklah Pak di tengah-tengah keluarga, karena ini senior-senior guru-guru galen. Cuman kita ini yang diingatkan banyaklah lupanya daripada ingat, Pak. Ya. Sampai Rasulullah bersabda, isnani la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok manusia itu yang tidak pernah dilihat kalau meninggal di hari kiamat nanti. Ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, berkumpul di padang mahsyar, tidak pernah dilihat oleh Allah. Padahal waktu hidup di dunia 4-5 kali umroh karena banyak duit. Waktu hidup di dunia 4-5 kali naik haji karena orang kaya. Waktu hidup di dunia beribadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya banyak karena dia orang kaya, Pak. Tapi ketika dibangkitkan di hari kiamat, berkumpul di padang mahsyar, tidak dilihat oleh Allah. Di opini saja tidak, Pak. Bayangkan, sholat di dunia jalan, puasa jalan, zakat jalan, umroh 4-5 kali. Tapi begitu bangkit di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah. Siapakah kata Nabi? Pertama, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini. Sebelum saya jelaskan silaturahmi, kita pahami dulu mana silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi, hubungan seseorang baik sesama agama maupun di luar agama. Hubungan sesama umat Islam dengan non-Islam, ini silaturahmi namanya. Kalau silaturahim, bersilaturahmi dengan saudara yang masih ada keturunan darahnya. Itu dibedakan, Bu. Ya. Gitu kalau cuma silaturahmi dimaknai semuanya. Kalau silaturahmi itu bersaudara, baik diikat dengan satu agama atau satu akidah, ataupun diikat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Itu silaturahmi namanya. Kalau silaturahim menjaga hubungan dengan baik yang masih ada keturunan nasab darahnya. Saudara kandung dari kakek dan nenek sampai keturunan yang paling 7. Itu hubungan keluarga namanya. Nah, aku dengan Andi ini mohon maaf, ini wong tua kita yang masih hidup mungkin korban dari orang tua yang tidak mengenalkan. Iya kan, Pak? Dari SMP sekelas, STM di lahat sekancil. Lah besar baru ketemu, baru keluarga tahu, padahal pagar dewa ngetalang pisang damping. Ada kan? Nah, ini gambaran Pak untuk yang kita masih hidup. Inilah maknanya kalau Idul Fitri, Idul Adha, kenalkan saudara ini. Ya. Kenalkan. Bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri itu bukan harus ketemu dari rumah ke rumah atau setiap hari nelpon walaupun ada di ujung dunia sampai ke ujung kolon, bukan itu hubungannya, Pak. Bersilaturahmi itu kalau ada hubungan yang tidak kenal, taukan, kenalkan. Kalau ada dua saudara yang berselisih paham, tidak damai, damaikan. Itu makna silaturahmi. Tidak, kalau silaturahmi bulan puasa, bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri, Pak. Habis sudah. Ya, Pak ya. Nah, memahami makna tadi. Kalau silaturahmi diikat dengan tali persaudaraan baik seagama, seakidah ataupun tidak seakidah. Tapi kalau silaturahim jaga. Inilah garis keturunan hubungan keluarga sampai ke 7 keturunan. Dijaga. Makanya kata Nabi tadi dijelaskan, isnani la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada 2 golongan manusia yang tidak pernah Allah lihat. Padahal di dunia sholat, di dunia puasa, di dunia berzakat, di dunia naik haji, di dunia umroh 4-5 kali, Pak. Tapi di alam dunia, di akhirat tidak dilihat Allah. Siapa mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang atau seseorang saudara yang tidak ada hubungannya memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Makanya kata Nabi, kalau kamu bebalah dengan sesama saudara, baik secara keturunan silaturahim atau selama silaturahmi, lebih dari 3 hari tidak berteguran, bukan golongan umatku, kata Nabi. Bukan golongan umatku. Paham, Pak ya? Nah, kita mengingatkan malam ini. Yang kedua, yang tidak dilihat Allah. Wajah rusui. Seseorang saudara yang jahat dengan saudaranya. Nah, ini. Melihat saudara kita beli mobil, emosi. Pak ya? Padahal kalau kita di dusun ada yang beli mobil, kalau ada yang sakit mudah diantar kalau kita ambil nilai syukurnya. Melihat saudara kita anaknya jadi wonggalo, jadi pegawai negeri atau bekerja semua, iri hati. Padahal makna syukurnya kalau kita ambil begitu luar biasa. Tapi mudah-mudahan sifat ini hilang, ditutup oleh WA, Pak. Kalau dulu SMS, suka melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi itu tidak dipakai lagi, mudah-mudahan tidak ada, Pak. Balik ke FB sama WA sekarang. Ya. Wajah rusui seorang saudara yang jahat dengan saudaranya. Nah, ini tidak pernah dilihat oleh Allah. Nabi menggambarkan kehidupan manusia itu ada 2. Ada kehidupan manusia seperti kehidupan seekor lebah. Dan ada kehidupan manusia itu seperti seekor binatang lalat. Nah ini, Pak, 2 perumpamaan. Kalau manusia sifatnya seperti seekor binatang lebah, kita lihat lebah. Ya. Lebah tawon itu, kapan dia lepas terbang dari sarang, selalu mampir di bunga, mengambil saripati. Dan hasilnya dikumpulkan menjadi kebutuhan obat bagi kehidupan manusia. Itu lebah. Ada lagi manusia itu seperti kehidupan binatang lalat. Kapan terbang mampir ke bangkai di tempat-tempat yang kotor, selalu menebar penyakit.
Nah manusia juga seperti itu. Ada seperti seekor binatang lalat, ngumpul di kaki limo, ceripit, ngumpul di depan masjid, ceripit, ngomong ke wong, ngumpul di sini bawa penyakit. Manusia yang seperti ini kata Nabi sama seperti binatang lalat. Ada tak Pak? Ya, makanya hati-hati ibu-ibu. Ya, manusia kakinya 2 Bu, hewan kakinya 4. Kalau di kaki 5, kalau sudah kaki 5 itu udah benar lagi, Pak. Ya. Jadi silakan kita pilih. Manusia itu 2 kehidupan binatang ini disimbolkan oleh Nabi. Ada seperti kehidupan binatang lebah. Artinya lebah itu kapan dia terbang dari sarang selalu mencari tempat-tempat yang baik. Nah, manusia yang baik itu seperti kehidupan binatang lebah. Tapi kalau manusia yang jahat seperti kehidupan binatang lalat. Mampir ke makanan jadi penyakit, mampir ke nasi jadi penyakit. Nah inilah manusia yang selalu mampir di tempat-tempat, selalu menebarkan dosa, Pak. Ya Bu ya. Itu makna silaturahmi dan silaturahim. Tuh, dah yang pertama, jaga silaturahmi ini, Pak. Kapan perlu kita ini dibuat silsilah. Jangan hadis Nabi baik kita selalu belajari. Riwayat oleh Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah sampai ke Nabi Muhammad. Kita pelajari. Tapi garis keturunan keluarga kita tidak pernah kita ajarkan. Pernah dulu, maaf nih ngomong aku pribadi. Waktu masih SMP baru belajar nak ngenal bujang gadis pacaran. Begitu dikenalkan dua beradik bapang ternyata. Karena jemaah tua kita sekarang jarang ngenalkan. Ini nak keluarga sikoknya agak berduit lah, malu ngenalkan. Nah ini dijaga Pak. Banyak kita kejadian, taunya pacaran, kenalan dengan jemaah tua, anak siapa kamu, anak berasal dari mana? Diusur, dua beradik nining. Ini sangat penting diajarkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat syukur. Aku yakin kita tahu, Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang selalu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka ku tambah. Tapi kalau kufur, nikmat atau azabku sangat pedih. Betul apa benar, Pak? Sekarang aku tanya, syukur itu berasal dari kata sakar. Ya. Syukur berasal dari kata sakaro. Sakaro itu nama sebuah pohon. Di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini, peristiwa itu menggambarkan, diceritakan oleh Nabi bahwa syukur berasal dari pohon sakaro, nama sebuah pohon. Pohon itu tidak jauh dari Gua Hira. Buahnya sedikit kecil dan berwarna merah. Tidak ada tanaman yang lain di sekeliling pohon sakaro ini, Pak. Itu sejarah syukur. Nah, karena pohon ini kesepian, ibarat bahasa gitu, dia kancil, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ini kepingin hiburan, ada teman. Pohon berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doa pohon sakaro ini yang berbuah warnanya merah kecil. Apa yang Allah kabulkan doanya supaya dia dapat teman pohon sakaro? Kapan buahnya nyampak ke bawah, mantul lagi. Nyampak, mantul lagi. Itulah pohon sakaro. Maknanya apa dengan syukur? Bagi orang yang menggunakan akal dan pikirannya, sesuatu yang nyampak diberikan oleh Allah kepada manusia, pada akhirnya akan diambil lagi. Itu maknanya, Pak. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah turunkan sesuatu dari langit, nanti pada akhirnya diangkat lagi oleh Allah, diambil. Cuman dititipi, Pak. Mobil dikasih, pada akhirnya nanti diambil oleh Allah. Istri dikasih, pada bila masanya nanti diambil oleh Allah. Suami, mungkin pejabat, mungkin rektor, mungkin bupati, wali kota, bila masanya nanti diambil oleh Allah. Jadi syukur itu berasal dari kata pohon sakaro. Kapan buahnya nyampak ke bawah, mantul lagi ke atas.
Artinya sesuatu itu diturunkan oleh Allah, pada akhirnya nanti akan naik kembali, diambil. Itu syukur. Nah, kemudian orang bersyukur ada dua. Ada orang yang bersyukur secara zahir, ada orang yang bersyukur secara batin. Apa ini maksudnya, Ustadz? Kalau orang bersyukur secara zahir, lisannya baik yang bersyukur, Pak. Dapat duit, alhamdulillah. Dapat kopi banyak, alhamdulillah. Panen cung banyak, alhamdulillah. Tetapi kanan kiri tetangganya miskin, tidak pernah bersedekah, berinfak, bersedekah. Pelit mengeluarkan duit. Dapat panen banyak, alhamdulillah. Ya kan? Ini orang yang cuman bersyukur secara zahir. Mulutnya yang bersyukur kapan dapat rezeki, tapi mengeluarkan duit pelit. Nah, orang yang seperti ini diumpamakan seperti ban mobil. Berapa banyak angin masuk ke dalam ban itu, ujung-ujungnya tidak pernah keluar, pecah, Pak. Ini gambaran, Bu. Bagaimana Allah menariknya orang yang seperti ini? Gagal ginjal, seminggu 2 kali ke rumah sakit cuci darah. Sekali cuci darah 800.000. Keluar duitnya. Kena diabetes, makan nasi hangat udah pacak lagi, makan gula udah pacak banyak lagi, Pak. Ya, Bu ya. Nah, orang yang bersyukur secara zahir yang seperti ini, Pak. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Naik pangkat dan jabatan, alhamdulillah. Diangkat jadi bupati, alhamdulillah. Duit semakin hari semakin banyak, alhamdulillah. Berinfak, bersedekah tidak pernah sama sekali. Hati-hati, Allah ambil itu nanti. Hati-hati. Kenapa Allah ambil? Huwal awwalu wal akhiru. Allah itu maha awal dan pada akhirnya akan diakhiri oleh Allah. Jangan bangga. Gitu. Ya, Pak ya. Nah, itu syukur secara zahir. Ku gambarkan lagi orang yang bersyukur secara zahir. Pak Ustadz, orang itu rajin sholat di masjid, Ustadz. Kapan sholat di masjid tasbihnya panjang, Ustadz. Ya. Tapi balik ke rumah masih jual togel. Balik ke rumah masih ngadu ayam. Balik ke rumah masih berjudi. Itu syukurnya baru syukur zahir, Pak. Maaf, Pak, yang di luar saya tidak nyindir, Pak, nyinggung baiklah. Ya. Nyinggung baik. Itu syukur zahir. Ada orang yang bersyukur secara batin, Pak. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan hati dan perbuatannya. Ini, Pak. Jadi kiai, jadi ulama itu tidak gampang, Pak. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku walaupun 1 ayat. Mudah ini. Betul dah, Ustaz? Betul dah, Bu ini ya? Mudah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku walaupun 1 ayat. Mudah dakwah itu, cuma menyampaikan. Tetapi secara tanggung jawab dakwah itu sangat berat, Pak. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau hanya pandai mengajak kepada kebaikan, tetapi kau sendiri mengingkari semua itu. Waktu kampanye rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayatnya, Pak. Ya kan? Waktu kampanye nyalon anggota dewan, semua masjid dikunjungi. Rajin ngamalkan ayat kursi, Pak. Dapat kursi lupa dengan ayat, dipanggil lagi tidak noleh lagi. Itu di Palembang, Pak. Di sini insya Allah tidak sama, Pak. Ya. Nah, orang yang bersyukur yang baik itu digabung. Syukur zahirnya jalan, syukur batinnya jalan, digabungkan. Ya, Pak ya. Nah, orang yang pandai bersyukur, kata Nabi, sama seperti buah manggis. Tahu buah manggis?
Pernah nginap buah manggis, Pak? Kita masih kecil dulu pasti bakal loterian. Buah manggis itu kalau di luarnya ngomong 5, dalamnya pasti 5 jumlahnya. Luarnya jujur, dalamnya jujur. Ulama yang baik, kata Nabi, sama seperti buah manggis. Kalau luarnya ngomong 5, dalamnya jumlahnya 5. Warnanya putih, rasanya manis. Jadi orang yang baik itu sama seperti buah manggis. Luarnya jujur, dalamnya jujur, hatinya berwarna putih, rasanya manis. Ya Pak ya, itu simbol sebenarnya. Itu syukur. Berapa menit nih? Baru 2 menit. Itu makna syukur. Kemudian aku jelaskan sedikit tentang hidayah dan wahyu. Ya. Kita orang Islam mengenal istilah wahyu dan mengenal istilah hidayah. Beda pengertian wahyu dan hidayah, Pak. Kalau wahyu, kalam Allah atau wahyu itu adalah sesuatu ajaran yang Allah turunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad melalui pelantaran Jibril. Itu wahyu namanya. Kalau hidayah adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Bedakan, Pak. Makanya kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku dirinya bisikan Jibril. Ada orang yang mengaku bahwa dia nabi yang terakhir dapat wahyu. Umat Islam wajib untuk tidak percaya dan tidak mengikutinya. Dulu kita pernah mengenal Lia Aiden. Pernah dengarkan, Pak? Mengaku dapat bisikan Jibril. Mengaku dirinya nabi. Nah, di akhir zaman kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, wajib kita untuk tidak percaya. Di Jawa, kita kenal dengan agama Jasun, Jawa Sunda. Yang mengaku nabi namanya Tukimin, Pak. Iya kan? Di akhir-akhir sekarang juga muncul agama Nusantara, macam-macam, Pak. Ada yang mengaku agama Jasun, Jawa Sunda, ada yang mengaku agama Nusantara. Agama itu agama samawi yang Allah turunkan, tidak ada yang lain. Agama bukan bangsa Arab, bukan bangsa Palembang, bukan bangsa kita di Lahat, tapi agama kita adalah agama samawi, agama yang turun dari langit. Ya, ya Pak ya. Jadi kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, kita wajib untuk tidak percaya. Apalagi di akhir zaman di Jawa ngaku agama Jasun, Jawa Sunda. Nama nabinya Tukimin, Pak. Coba Bapak baca salawat. Ya Habibi ya Muhammad. Muhammadnya ganti Tukimin. Ya Habibi ya Tukimin. Tidak ada enaknya. Ya Bu ya. Itu perbedaan wahyu dan hidayah. Nah itu syukur. Yang pertama. Yang kedua, Askuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Nah ini ayat ini tafsirul ayat bil ayat dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku ditambah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku azab sangat pedih. Nah itu maknanya kan Pak ya. Nah maknanya seperti apa ini? Semakin banyak nikmat yang Allah beri, seharusnya kita sebagai umat Islam harus semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah beri, seharusnya kita harus semakin dekat kepada Allah, Pak. Pak Ustadz, orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat. Kapan melamar pegawai negeri langsung lulus, 10-5 tahun jadi pejabat, jadi bupati, jadi lurah, jadi dan sebagainya. Kehidupan dunia semakin mewah, tidak pernah ibadah sama sekali, Ustadz. Hati-hati. Itu istidrot, Pak.
Allah berikan kesempatan untuk menikmati semua apa yang mereka miliki di dunia. Tapi nanti akan Allah tunggu di akhirat nanti. Hati-hati. Jangan ngomong dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, rezekinya ngalir terus. Allah kasih waktu mereka kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itu mana syukur. Jadi orang yang bersyukur itu semakin banyak nikmat yang Allah beri, seharusnya dia harus semakin dekat dan melakukan perintah Allah, menjauhi semua apa yang dilarang. Yang kedua, yang ketiga terakhir, kita ini semua bakal mati. Betul apa benar, Pak? Ya. Kita ini semuanya akan mati, Pak. Kita kaji ulang surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ar. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yuhyi wa yumi. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Allah hidupkan, Allah matikan. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah yang menentukan kadar segala sesuatu. Coba buka surah Al-Mulk ayat 2, surah ke-67. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, kemudian Allah ciptakan hidup untuk melihat siapa di antara kita ini yang paling baik amal ibadahnya. Coba apa makna persamaan Al-Hadid ayat 2 dengan Al-Mulk ayat 2 ini? Kalau Al-Mulk yuhyi wa yumi, Allah ciptakan hidup kemudian mati. Kalau Al-Mulk khalaqal mauta, mati dulu baru hidup. Nah, dibalik ini Ustaz. Aku tanya Pak, apa yang mati dulu kemudian hidup? Ada yang bisa jawab? Apa Pak, mati dulu kemudian hidup? Kalau hidup dulu baru mati, kita sering melihatnya Pak. Betul apa ya? Nah ini mati dulu kemudian hidup. Apa dia ini Pak? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, kemudian Allah ciptakan hidup. Nah, yang ini contohnya maksudnya, Pak. Mati dulu kemudian hidup. Biji padi kering. Betul enggak? Ditanam ke tanah, hidup kembali. Mati hidup. Bibit cabai, bibit terong, bibit kacang kering, mati itu, Pak. Ditanam di tanah, hidup kembali. Ini namanya mati kemudian hidup. Tapi kalau hidup kemudian mati, ya kita ini Pak. Lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, punya anak, punya cucu, punya menantu dan sebagainya. Ujung-ujungnya mati. Itu hidup kemudian mati. Nah, terakhir. Ciri kematian itu ada dua, Pak. Kita ini bakal mati, Pak. Siapa yang tidak bakal mati, Bu? Ya. Kita ini, Pak, semuanya bakal mati. Mungkin Bapak yang duluan, kami belakangan. Atau kami yang belakangan, kalian duluan. Kita ini bakal mati, Pak. Bakal mati. Ya kan? Nah, Bu, kenali, Bu. Ciri kematian itu ada dua. Ada Tuhan mengingatkan kepada manusia dengan cara kenali yang ada pada diri kamu sendiri. Jadi ciri kematian itu ada pada diri kita sendiri, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa dipanjangkan umur, nikmat dikurangi. Ya, Pak ya. Mata yang dulunya terang mulai rabun. Telinga yang dulunya terang mulai sedikit-sedikit pudar. Makan sayur ijo-ijoan, Anda pacak banyak lagi, asam urat rematik. Itulah tanda-tanda. Makan daging kambing, daging ayam, daging sapi, tidak pacak banyak lagi, Pak. Kolesterol, darah tinggi, jantungan. Itu tanda, Pak, tanda kematian. Menurut riwayat Nabi Nuh, tanda kematian itu akan datang kalau rambut Bapak yang dulunya hitam sekarang sudah putih, Pak. Ubanan. Ada yang belum ubanan di sini? Ya.
Kalau kita sudah tumbuh uban, Pak, sama seperti puasa sudah hari ke-15. Kalau kita berpuasa 30 hari, artinya kalau kita tumbuh uban pertama kali, sama seperti orang berpuasa hari ke-15. Kalau Bapak tumbuh uban umur 30 tahun, 59 tahun 11 bulan 27 hari, siap-siap Pak. Artinya 60 kita sudah dipanggil Allah. Ini kenali Pak, ciri kematian. Itu yang ada di dalam diri kita. Jadi Allah mengajarkan, mengingatkan kepada manusia itu ciri-ciri kematian yang akan dipanggil oleh Allah, dikasih dulu pelajaran, tanda-tanda. Kalau dulu berjalan masih gedang, Pak ya. Ya, kalau gigi masih lengkap, inilah mulai berkurang. Ya kan? Kita ini Pak semakin tua semakin berminyak. Bukan semakin bijak, semakin tua semakin berminyak. Minyak angin, minyak Pearson. Aduh. Itulah Bang Pearson kan. Nah, ini tanda Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sadar. Itu ciri kematian yang dari dalam. Kemudian yang dari luar. Ada lagi ciri kematian itu yang menjemput kita dari luar. Nah, ini kadang-kadang tidak diberitahu, Pak. Lagi nyebrang di lautan, naik kapal feri, tenggelam. Al-gharik, orang yang tenggelam di lautan. Mati syahid. Lagi berjalan di hutan belantara, ditekam harimau, dimakan, mati, Pak. Mati syahid. Lagi berjalan di pinggir gedung, orang yang bangun di atas, gedungnya rubuh, ngambruk, menimpa kita, mati syahid. Seorang ibu yang hamil besar melahirkan anaknya ke dunia, anaknya lahir, ibunya meninggal, mati syahid. Tapi jangan diniatkan. Kalau diniatkan mati konyol, Pak. Lah tahu musim harimau, kan dilarang oleh polisi, dilarang oleh TNI, ya. Harimau masuk ke hutan supaya ketemu. Kata Ustaz tadi mati syahid. Diniatkan masuk ke hutan, mati konyol, Pak. Syaratnya jangan diniatkan. Nah, ini contoh-contoh kematian yang tidak kita ketahui, musibah, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, pertama, ajarkan kepada anak dan keturunan kita silaturahmi dan silaturahim. Yang kedua, semakin banyak nilai-nilai syukur yang Allah, nikmat yang Allah berikan, seharusnya kita harus semakin banyak bersyukur kepada Allah. Pangkat sementara, umur sementara, jabatan sementara, bupati sementara, Pak. Jenderal bintang 1 ketemu jenderal bintang 2, hormat angkat tangan 1. Betul apa benar, Pak? Jenderal bintang 2 ketemu dengan jenderal bintang 3, hormat angkat tangan 1. Jenderal bintang 3 bertemu dengan jenderal bintang 4, hormat angkat tangan 1, Pak. Tapi ketika kita menghadap Allah, hormat angkat tangan 2. Ketika sujud lebih rendah di atas dibandingkan dengan ujung kaki kita. Kenapa? Allah bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Kenapa kita harus sombong? Baru jadi lurah, sombong. Baru jadi camat, calon mati camat, sombong, Pak. Baru naik haji, kapan Pak pulang dari naik haji pakai baju putih? Budaya kita orang di pagar alam di Besema, kalau balik naik haji itu rame-rame silaturahmi ke masjid sana, masjid sini. Ya Pak ya. Kalau tidak dipanggil pakai gelar haji tidak noleh, Pak. Jadi semua yang ada itu hanya sementara. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang Allah beri, maka kita harus semakin banyak bersyukur. Terakhir 5 menit, saya ingin cerita peristiwa seorang sahabat dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa punya seorang sahabat